ini mutlak diketahui. Makin dalam kita mempelajari kebenaran ini, makin kaku. Berarti Tuhan menentukan Musa lahir pada masa yang jahat, masa yang sangat berat dihadapi oleh bangsanya. Musa sudah lama ada di hadapan Tuhan sejak dunia belum jadi. Tapi waktu untuk dia lahir, Tuhan yang menentukan kapan. Dan ketika waktunya sudah datang untuk dia dilahirkan, maka papa cari, kira-kira keluarga siapa yang cocok jadi papa mama untuk anak ini. Dan ini persiapan surga. Tuhan yang milih, bukan kita yang milih anak siapa. Berarti Musa bisa lahir dengan keluarga lain tidak? Jawab, bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya keluarga ini nggak mau, maka Tuhan akan tentukan keluarga lain. Dia cari siapa yang cocok. Maka itu anak-anak muda, adik-adikku, jaga dirimu supaya pernikahanmu berkenan kepada Tuhan. Sama seperti ketika dia milih Maria untuk melahirkan Yesus penyelamat dunia itu. Bisa nggak dia ketemu gadis lain kecuali Maria? Bisa, asal persyaratannya dipenuhi. Seperti keluarga ini, persyaratannya dipenuhi. Maka mereka dipercaya untuk dititipi Tuhan anak yang hebat ini dengan satu destiny atau tujuan akhir hidup yang jelas sekali. Ketika bangsa itu menderita dalam perbudakan Mesir, waktunya seorang penyelamat datang. Contoh keluarga kedua. Hakim-Hakim pasal 13. Kita akan lihat ini. Udah? Ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Nah, kisahnya hampir sama dengan Keluaran 1. Keluaran 1 tadi kalau kita baca di rumah, bagaimana Israel menderita, betul nggak saudara? Karena penjajahan, karena penindasan Firaun. Sama pada masa Simson dilahirkan, Israel mengalami penekanan, penjajahan, perampokan, penindasan 40 tahun dari tangan Filistin. Ayat 2. Pada waktu itu. Nah, pada waktu kapan? Pada waktu penindasan itu, penjajahan itu, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Nah, begini cara kita belajar. Kalau kita melihat ayat 2, kan gak ada hubungannya dengan ayat pertama. Apa hubungannya sebuah negara, sebuah bangsa yang menderita karena penekanan, karena penindasan dengan keluarga mandul? Nyambung gak ini? Sama sekali tidak. Kalau mau nyambung harusnya begini ayat 2. Ketika bangsa itu tertekan, tertindas, maka Tuhan harus mencari pemimpin, mencari tentara, mencari pemerintahan yang bisa melepaskan. Tapi yang dicari kok keluarga mandul, urusannya apa? Nah, maka itu pertanyaan tadi kejawab. Lahir di mana dan untuk apa? Ini penting. Musa harus lahir di Mesir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Simson harus lahir pada masa penindasan itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan juga. Saudara masih ingat kisah Rasul 13 ayat 36 dikatakan Daud melakukan kehendak Tuhannya pada generasinya. Nah, kata itu penting. Jadi setiap anak yang lahir itu ternyata sudah punya ketetapan Tuhan. Lahir untuk apa? Maka tidak ada seorang pun manusia lahir tanpa tujuan. Tidak. Kita bersyukur bahwa Rick Warren menulis buku yang terkenal itu sampai orang yang gak Kristen pun membaca buku itu, saudara. Untuk apa kita ada di dunia ini? Dan buku itu bagus. Yang belum baca silakan, The Purpose Driven Life. Itu buku bagus sekali. Nah, saudara, maka dalam kejadian ini kita melihat, maka itu setiap kali saya memberkati pernikahan, saya berkata kepada mereka, anak pertama jangan kamu planning, menyerah kepada Tuhan supaya Dia menetapkan, karena anak sulung itu penting bagi Tuhan, saudara. Maka itu semua yang menikah jangan menahan anak pertama, biar Tuhan yang menentukan. Asal saudara dengan doa
minta Tuhan, menyerah. Terserah Tuhan mau kasih kapan, kami terima. Karena kalau kita membuat family planning, pasti banyak anak-anak yang hebat ini tertinggal. Tuhan mau menitipkan itu kepada saudara. Karena Tuhan ingin saudara menjadi orang yang dipercaya untuk anak-anak yang hebat itu. Nah, sekarang ilustrasinya begini, ini masih pada didik anak. Apa bedanya perlakuan saudara kalau ada orang titip sebuah mobil BMW seri baru karena temanmu itu mau pulang ke Indonesia, dengan saudara beli sendiri mobil itu? Perlakuannya bagaimana? Mana lebih hati-hati? Ayo, dititipi yang lebih hati-hati atau beli sendiri kita lebih hati-hati? Dititipin dong lebih hati-hati. Karena kita nggak bisa sembarangan, ini punya orang, ini titipan. Betul nggak? Kalau beli sendiri, mau ditabrakkan, mau apa, ada insuran, kok ini milikku? Loh, betul nggak saudara? Nah, mengapa banyak orang tua ribut dengan anak? Karena orang tua merasa, ini anakku, aku yang buat dia. Ngawur, dalam nama Yesus dengar baik-baik. Itu titipan Tuhan, katakan amin. Jangan sembarangan kamu dengan mereka. Itu Tuhan yang punya. Karena kalau kita dititipi, kita harus selalu tanya pada yang punya. Boleh nggak aku pakai? Boleh nggak aku begini? Boleh nggak aku begitu? Karena ini titipan. Kalau saudara sebagai orang tua menyadari hal ini, maka saudara akan hati-hati dengan anak-anak itu. Jangan sembarangan. Ada yang punya ini. Kita cuma dititipi. Termasuk arah tujuan hidup. Berapa hari yang lalu kami ketemu satu keluarga yang kami kaget. Ini keluarga kami kenal dari tahun 85. Pelayanannya bagus untuk Tuhan. Tidak pernah tidak. Walaupun bukan pendeta, mereka masih bekerja. Tiba-tiba berapa hari lalu kami dengar anak mereka yang kedua lari dari rumah. Dan hidupnya sungguh menyedihkan. Loh, kenapa begitu? Padahal waktu masih kecil, anak ini sangat rohani. Waktu masih sekolah minggu, luar biasa. Sampai berapa bulan yang lalu, belum tahun, sampai berapa minggu yang lalu, anak ini masih ikut dalam pelayanan di sekolah. Tiba-tiba berapa hari yang lalu, lari dari rumah. Anak lagi. Nah, waktu kami ketemu orang tuanya, di sini kesalahan dari mereka. Memaksa anak ini untuk jadi dokter umum atau dokter gigi. Kalau tidak kamu begini, kalau nggak kamu begitu. Nah, akhirnya benturannya cukup keras. Seharusnya papa mama harus tahu Tuhan punya destiny apa untuk anak ini. Jangan paksa. Iya, memang secara logika betul. Kalau jadi dokter gigi itu cepat kaya di negara ini. Nah, itu kan egoisnya orang tua. Kalau destiny bukan dokter gigi, ya mati ini anak. Akhirnya dia merasa nggak cocok. Nah, ini karena mereka merasa ini anak kami. Jadi kami punya hak untuk menentukan kemana arahnya. Benturan terjadi, saudara. Maka patah hubungan orang tua dengan anak. Dan anak lari dari rumah. Jadi masing-masing kita harus tahu destininya. Kemana anak-anak ini dibawa oleh Tuhan. Masing-masing mereka berbeda-beda. Maka itu sekali setiap anak kita tanyakan, untuk apa Tuhan Engkau titipkan dia kepada kami? Supaya kami tahu ke arah mana anak ini pergi. Mazmur 127. Kita lihat. Nah, sekarang caranya. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak itu? Ayat 3 dan 4. Ada terjemahan yang salah dalam bahasa Indonesia di ayat yang ketiga. Coret kata laki-laki. Itu tidak ada. Dalam bahasa Inggris disebut children. Udah, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ya. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh. Nah, jadi mereka bukan milik kita, milik pusaka lagi. Heritage, warisan, inherit. Semua yang disebut pusaka itu nggak cuma mahal tapi tak ternilai. Betul nggak, saudara? Setiap anak itu nilainya luar biasa dan itu pusaka Tuhan. Ingat ini milik Tuhan, jangan lupa. Dan buah kandungan